Kali ini kita mau bahas satu kisah yang luar biasa, penuh paradoks. Ini adalah kisah tentang Yehuda, salah satu dari 12 anak Yakub. Sebuah perjalanan dari kegagalan yang bisa dibilang sangat memalukan menuju sebuah takdir agung yang sama sekali nggak terduga. Nah, ceritanya itu dimulai dari namanya sendiri. Ibunya, Lea, menamainya Yehuda, yang artinya pujian kepada Tuhan. Sebuah nama yang indah, penuh harapan, dan seolah-olah menetapkan standar yang tinggi. Tapi, seperti yang akan kita lihat nanti, hidupnya nggak selalu seindah namanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pernah nggak sih kepikiran gimana kalau hidup seseorang itu ternyata jauh banget dari arti namanya yang mulia? Ada jurang yang dalam antara nama Yehuda dan tindakan-tindakannya di awal hidup. Dan justru kontras inilah yang bikin perjalanannya jadi sangat menarik untuk kita ikuti. Oke, kita masuk ke bagian pertama, nama dan noda. Di sini kita lihat gimana Yehuda, yang namanya berarti pujian, malah memulai ceritanya dengan tindakan yang meninggalkan noda yang, bisa dibilang memalukan. Dan ini dia kesalahan besarnya yang pertama. Waktu saudara-saudaranya udah gelap mata mau membunuh Yusuf, adiknya sendiri, karena iri, Yehudalah yang justru punya ide lain. Bukan ide yang lebih baik loh. Dia bilang, jangan dibunuh, mending dijual aja. Motifnya? Bukan karena kasihan, tapi murni cari untung. Kebayang nggak? Mengkhianati saudara sendiri demi uang. Satu keputusan ini, efeknya itu kayak bola salju, menghancurkan kemana-mana. Yusuf harus menderita bertahun-tahun jadi budak di negeri asing. Ayah mereka, Yakub, patah hati, mengira anak kesayangannya mati diterkam binatang buas. Dan seluruh keluarga hidup dalam kebohongan dan rasa bersalah selama puluhan tahun. Ini jadi bukti nyata betapa satu dosa bisa merusak begitu banyak hal. Lanjut ke bagian kedua, kejatuhan dan pengakuan. Disinilah ceritanya makin dalam. Yehuda jatuh ke titik terendahnya. Tapi justru disitulah, di tempat paling gelap itu, ada sebuah momen krusial yang mulai mengubah segalanya. Kalau kita buka Kejadian pasal 38, ceritanya jadi makin kelam loh. Ada sebuah insiden yang sangat memalukan, di mana Yehuda jatuh dalam dosa moral yang serius, dengan Tamar, yang notabene adalah menantunya sendiri. Ini benar-benar titik terendah dalam hidupnya, di mana integritasnya hancur lebur. Dan saat dosanya ketahuan, apa yang dia lakukan? Dia nggak ngeles, dia nggak cari-cari alasan. Di depan umum, dia mengucapkan kalimat ini. Dialah yang lebih benar daripada aku. Sebuah pengakuan yang pastinya menyakitkan dan memalukan. Tapi ini momennya. Titik balik dari seluruh hidupnya. Penting banget buat kita ngerti ya. Pengakuan ini bukan cuma sekedar, saya minta maaf terselesai. Enggak, ini adalah awal dari sebuah transformasi sejati. Ini kayak engsel pintu, di mana masa lalunya yang kelam mulai ditutup, dan pintu menuju masa depan yang baru mulai terbuka. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Tapi pertanyaannya, pengakuannya itu tulus nggak sih? Atau cuma kata-kata aja? Nah, bertahun-tahun kemudian, dia dapat kesempatan buat ngebuktiin itu. Dan inilah buktinya. Momen pembuktiannya. Bertahun-tahun kemudian di Mesir, saat berhadapan dengan Yusuf, yang mereka belum sadar siapa, Yehuda justru maju ke depan. Dia menawarkan dirinya sendiri untuk jadi budak seumur hidup, demi menyelamatkan adiknya yang paling kecil, Benyamin. Dia rela menukar kebebasannya. Coba deh kita bandingin. Dulu, dia menjual saudaranya demi uang perak. Sekarang, dia rela jadi budak demi menyelamatkan saudaranya. Dari keegoisan, jadi pengorbanan. Wah, ini 180 derajat perubahannya. Ini adalah transformasi karakter yang total. Jadi, dari kisah Yehuda ini kita belajar definisi pertobatan sejati yang keren banget. Pertobatan itu bukan cuma nyesel sama masa lalu atau merasa bersalah atas apa yang udah kita lakuin. Bukan. Pertobatan sejati itu berarti benar-benar jadi orang yang beda untuk masa depan. Dan itu kelihatan dari tindakannya, bukan cuma dari kata-katanya. Sekarang kita ke bagian keempat, warisan sang singa. Dan ternyata perubahan pribadinya itu baru permulaan. Takdir yang menanti Yehuda itu jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Apalagi kalau ingat masa lalunya yang kelam kan? Di penghujung hidupnya, Yakub, ayahnya, ngumpulin semua anaknya buat kasih berkat. Dan coba tebak, buat Yehuda, anak yang dulu bikin malu keluarga, Yakub malah ngasih nubuatan yang luar biasa ini. Sebuah janji tentang garis keturunan raja yang gak akan pernah putus. Dan janji itu, benar-benar tergenapi secara spektakuler.
Dari suku Yehuda muncullah raja-raja Israel, termasuk yang paling kita kenal, Raja Daud. Tapi puncaknya, ribuan tahun setelah itu, dari garis keturunan yang sama, lahirlah Yesus, Sang Mesias, yang bahkan di kitab Wahyu dapat julukan spesifik, singa dari suku Yehuda. Keren banget kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Pesan harapan. Jadi, apa sih pelajarannya buat kita hari ini dari kisah kuno ini? Yuk kita tarik benang merahnya. Coba deh, bayangin ada kanvas yang udah rusak, sobek, atau penuh noda. Kebanyakan orang mungkin bakal buang kan? Tapi seorang seniman hebat justru bisa ngambil kanvas itu dan ngelukis sesuatu yang baru di atasnya, mengubahnya jadi sebuah mahakarya yang bahkan lebih indah. Nah, kira-kira begitulah cara Tuhan bisa bekerja di hidup kita yang penuh kekurangan dan kesalahan ini. Jadi, ada 3 kebenaran penting yang bisa kita bawa pulang dari kisah Yehuda. Pertama, Tuhan itu bisa banget pakai orang yang punya masa lalu kelam, yang pernah gagal total. Kedua, pertobatan yang beneran itu pasti mengubah karakter kita, mengubah siapa kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, rencana besar Tuhan itu jauh lebih besar dari semua kesalahan kita. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Kisah Yehuda nunjukin kalau titik terendah dalam hidup seseorang justru bisa jadi fondasi buat takdir terbesarnya. Nah, gimana kalau kegagalan terbesar dalam hidup Anda, kesalahan yang paling Anda sesali, ternyata adalah persiapan untuk panggilan termulia Anda? Coba direnungkan.